Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi bersama Bu Bilkis di pelajaran tematik. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebelum belajar, Bu Bilkis ada pantun dulu nih. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, hari ini kelas Adit akan berlatih menari daerah untuk merayakan hari ulang tahun sekolah esok hari. Tari daerah atau tari tradisional merupakan salah satu kesenian Indonesia. Bentuk tari daerah memiliki keberagaman dan keunikan tersendiri. Setiap daerah memiliki bentuk tarian yang berbeda-beda. Perbedaan pada tarian-tarian tersebut diantaranya adalah gerak tari, kostum, properti atau alat bantu, serta lagu pengiring tarian tersebut. Semua itu masing-masing memiliki ciri khusus. Tarian daerah Jawa memiliki keragaman yang berbeda-beda. Keragaman sifat gerak tari daerah Jawa antara lain: yang pertama, gerak tari daerah Surakarta yang bersifat dinamis dan komunikatif. Yang kedua, gerak tari daerah Yogyakarta yang bersifat kaku dan berwibawa. Kemudian yang ketiga, gerak tari daerah Jawa Timur yang bersifat lincah dan keras. Untuk dapat menari tari Jawa, Adit dan teman-temannya harus mengetahui gerakan dasar dalam tari Jawa. Berikut ini akan diuraikan beberapa gerakan dasar tari daerah Jawa. Nah, yang pertama, ngiting dan ukel. Nah, teman-teman lihat ya gerakannya. Jadi ngiting dan ukel ini gerakan tangan dalam tarian Jawa. Gerakan tangan tersebut berupa putaran pada pergelangan tangan. Yang kedua, seblak. Seblak adalah gerakan tangan yang membuang selendang. Terus kemudian yang ketiga ada kebyok. Kebyok adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang diletakkan di pergelangan tangan sehingga selendang menyangkut di pergelangan tangan. Kemudian yang D ada kebyak. Kebyak adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dientakkan sehingga selendang lepas dan tidak lagi menyangkut di pergelangan tangan. Yang kelima, ngembat. Ngembat adalah gerakan tangan dengan memegang selendang dengan sikap jari-jari ngiting. Keenam, ulap-ulap. Oke, yang ketujuh ada kenser. Jadi kenser ini adalah gerakan kaki dengan cara mengingsut, geser dan buka tutup. Telapak kakinya ke arah kanan dan kiri. Nah, meskipun Adit dan teman-temannya berasal dari berbagai daerah, ada yang dari Papua, Aceh, Ambon, dan masih banyak lagi, namun mereka mampu menarikan tari daerah Jawa tersebut dengan lemah gemulai. Teman-teman, sebagai warga yang mencintai budaya, kita perlu mempelajari budaya dari daerah lain untuk memperkaya budaya Indonesia. Keunikan keberagaman karakteristik tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah Adit. Adanya perbedaan justru memacu tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Keragaman memberikan kebermanfaatan seperti dapat memupuk kebersamaan, dapat memupuk keharmonisan, juga dapat mempererat persaudaraan. Untuk itu, kita perlu ya mengenal budaya dari daerah lain. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih apa sih cerita rakyat itu? Iya benar, cerita rakyat Indonesia adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Dalam cerita rakyat biasanya menceritakan suatu tempat dan asal-muasal tokoh-tokoh yang dimunculkan pada cerita rakyat tersebut. Teman-teman, karena kita tinggal di daerah Jawa Barat, kira-kira cerita rakyat apa saja ya yang berasal dari Jawa Barat? Apakah teman-teman ada yang tahu? Nah, jadi ada beberapa cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat yang sudah sangat terkenal. Teman-teman sudah tahu dong? Iya, yang pertama cerita rakyat Sangkuriang.
Terus kemudian ada cerita Si Kabayan. Dan ada juga cerita rakyat Lutung Kasarung. Nah teman-teman, cerita rakyat ini adalah salah satu dari cerita fiksi. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang cerita fiksi dan unsur-unsur cerita fiksi. Jadi cerita fiksi itu apa ya? Iya benar, cerita fiksi merupakan karya sastra yang berisi rekaan atau imajinasi fantasi pengarang. Nah kalau unsur-unsur cerita fiksi masih ada yang ingat? Jadi unsur-unsur cerita fiksi yaitu 1. Tema, 2. Alur, 3. Tokoh, 4. Latar, 5. Konflik, 6. Sudut pandang, dan 7. Dialog. Teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin. Buah durian biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.